Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansyah, PMG 1C016037. Saya akan meresum suatu jurnal yang berjudul Overview of Industrial Piping Structural Design dari International Journal of Engineering Science and Research Technology. Jurnal ini ditulis oleh Sagar N. Sakarkar, Partames Kake, dan Fasan Kolambakar. Jadi untuk piping design itu memiliki beberapa sub ilmu yang digunakan. Ada dari mechanical engineering, electrical engineering, instrument engineering, chemical engineering, civil engineering, dan project management. Jadi untuk mechanical engineering itu mereka sub ilmu yang digunakan produksi atau aliran dan lain-lain. Kalau electrical engineering mereka bertugas sebagai insinyur yang di bidang elektrikalnya, instrument engineering di project controlnya, chemical engineering itu di fluida kimianya, civil engineering itu di konstruksi, project management di manajemen produksinya. Untuk piping design atau desain suatu sistem perpipaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu proses equipment atau peralatan penunjang proses desain dan pembangunan sistem perpipaan. Yang kedua itu operabilitas atau kemampuannya untuk bekerja dalam membandingkan waktu bekerja dengan total waktu yang diberikan atau biasa kita sebut sebagai efisiensi dan lain-lain. Plan design and layout itu juga penting kita perhatikan dalam sistem perpipaan atau kita sebut sebagai desain pabrik dan tata pabrik sebelum kita mendesain sistem perpipaan. Yang keempat itu maintenance atau perawatan sistem perpipaan. Jadi sebelum kita mendesain suatu sistem perpipaan kita harus memikirkan juga proses perawatan sistem perpipaan tersebut. Yang kelima itu statutory requirement atau persyaratan hukum seperti AMDAL dan lain-lain, karena sistem perpipaan itu menggunakan banyak bahan-bahan kimia yang atau mereka menggunakan struktur yang besar yang cukup megah. Yang keenam itu ekonomi. Dalam sistem perpipaan kita juga mendesain sistem perpipaan yang mempertimbangkan aspek-aspek keuangan perusahaan. Yang ketujuh itu proses batch cake atau kita sering bekerja dengan beberapa metode. Jadi dalam beberapa proses itu, dalam proses pembangunan sistem perpipaan kita masukkan itu dalam satu metode saja. Yang terakhir itu safety, ini penting. Sebelum kita mendesain perpipaan kita harus memikirkan safety-nya, keamanan konstruksi perpipaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi untuk sistem perpipaan itu memiliki beberapa kategori pembebanan. Yang pertama itu beban berkelanjutan, beban ekspansi, beban sesekali, dan beban sekunder. Untuk beban berkelanjutan itu ada intern eksternal tekanan dan berat mati. Yang kedua itu beban ekspansi, itu ada ekspansi termal, jangkar seismik, dan termal jangkar. Untuk beban sesekali itu seismik, palu air, gempa bumi, angin, atau pelepasan gatu pengaman. Untuk terakhir beban sekunder itu ada ekspansi termal dan gerakan termal. Jadi beban berkelanjutan beban ini disajikan sepanjang operasi instalasi normal. Beban penopang tipikal adalah tekanan internal atau eksternal dan beban berat mati. Beban ekspansi, beban ini dikembangkan karena perpindahan pipa, ekspansi termal, jangkar seismik, gerakan jangkar termal, dan bangunan. Untuk beberapa standar digunakan dalam mendesain pipa, mendesain sistem perpipaan itu ada ASME B31.1 tentang power piping, ASME B31.2 full gas piping, ASME B31.3 itu proses piping, ASME B1.4 itu liquid piping, ASME B31.5 itu refrigerant piping and heat transfer component, ASME B31.8 itu gas transportation and distribution piping system, ASME B31.9 itu building service piping, ASME B31.11 itu slurry transportation piping system, ASME B31.12 itu tentang hydrogen piping and pipeline. Jadi dari jurnal ini hasil penelitian mereka itu menunjukkan tekanan primer dan sekunder dalam kode batas yang diinginkan. Di pipa membawa berat membantu dalam menghindari getaran, seperti diberi pembebanan di beberapa titik perpipaan. Juga untuk menghindari beban kejut, agar memiliki
fleksibilitas pada sistem pipa. Elemen pendukung diarahkan untuk menjaga tekanan pipa yang diizinkan melalui kode kebocoran pada sambungan. Dan gerakan pada peralatan yang terhubung. Tekanan berlebihan juga membantu dalam elemen pendukung. Intensitas mereka melakukan langkah teknis dan administratif dan menemukan kekuatan hubungan material antara bahan yang diolah dan peralatan. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa metode penskalaan kinerja sistem untuk struktur pendukung sistem perpipaan ini digunakan untuk desain rak pipa dan jembatan pipa. Menurut hasil ini, pipa-pipa yang didesain harus dikontrol untuk perpindahan diferensial, sehingga metode penskalaannya memiliki andal untuk desain sistem perpipaan yang dapat dikendalikan. Kesimpulan dari jurnal ini, jadi jurnal ini menyoroti informasi desain sistem jaringan perpipaan untuk aplikasi pekerjaan industri. Informasi rinci tentang jenis kekuatan yang dikembangkan pada jaringan pipa, karena pemuatan yang berbeda kondisi dan itu dipilih dari kriteria aplikasi desain. Di standar ASME perpipaan yang berbeda adalah disorot untuk pemilihan lingkungan kerja aplikasi. Kemajuan terbaru dijelaskan berdasarkan ulasan literatur untuk survei literatur yang berbeda dari desain perpipaan. Analisis kekuatan dan penerapannya keterbatasan telah diidentifikasi dengan tinjauan literatur. Baik, untuk jurnal itu sendiri bisa dilihat di sini. Itu International Journal of Engineering, Science and Research Technology dengan judul Overview of Industrial Piping Structural Design. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.